Studio rekaman pertama di Indonesia yakni Lokananta yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah merupakan titik nol musik Indonesia yang memiliki nilai historis tinggi. Kementerian BUMN melalui dana reksa bersama pemerintah kota Surakarta menghidupkan kembali Lokananta yang merupakan aset milik Perum PNRI. Lokananta disulap menjadi sentra kreativitas dan komersial atau Creative and Commercial Hub bagi para musisi, seniman, dan UMKM, sehingga dapat memberikan dampak sosial kemajuan ekonomi serta pelestarian budaya Indonesia. Lokananta didirikan pada tahun 1956 oleh Raden Maladi, Utoyo Sumowijoyo, dan Ngabehi Sugoto Suryodipuro yang saat itu mempunyai visi yang sama dengan Presiden pertama RI Soekarno, yakni menyatukan bangsa melalui musik. Revitalisasi dan pengembangan Lokananta telah melalui proses bisnis dan uji tuntas yang komprehensif dengan mengedepankan tata kelola yang baik sehingga diharapkan Lokananta menjadi entitas bisnis yang berkelanjutan. Lokananta sebagai perusahaan rekaman, studio rekaman, sekaligus pabrik piringan hitam, CD, dan kaset milik negara yang legendaris itu telah merilis ribuan karya dari para seniman besar musik Indonesia seperti Gesang, Waljina, Bubi Chen, Titik Puspa, Bing Slamet, Sam Saimun, hingga Kinarto Sabdo. Selanjutnya, Lokananta akan menjadi pusat sendi ekonomi kreatif dengan musik sebagai denyut pemersatu bangsa. Sobat Antara, sudah kita dengar tadi mengenai fakta menarik Lokananta, salah satu aset negara yang ternyata memiliki sejarah yang sangat menarik sekali, khususnya di bidang musik, yang tentunya diharapkan nantinya menjadi titik nol musik Nusantara, dan informasinya tadi begitu beragam dan juga kompleks ternyata mengenai Lokananta, baik dari sejarah maupun fakta-fakta menarik. Dan saat ini saya sudah berada di tempat pemilik dari Lokananta khususnya, yaitu PNRI, dan sudah ada di sini Direktur Produksi dan juga Pemasaran Pak Akbar Ramri. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Saya udah ngeliat belakang nih, Pak. Lokananta ternyata sudah sejauh ini dan sudah selama ini berkembang dan menorehkan berbagai sejarah, Pak. Nah, yang saya tanya nih kepada Pak Akbar, kan sudah ada perombakan atau fokus dari pemerintah melalui PNRI untuk membuat revitalisasi Lokananta ini menjadi hidup kembali. Nah, kedepannya Lokananta akan jadi seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Baik. Untuk pengembangan Lokananta ke depan, tentu kita akan lihat dulu kondisi saat ini. Iya. Lokananta saat ini Lokananta itu bergabung ke PNRI di tahun 2004. Bergabung di 2004. Pada saat itu Lokananta dilikuidasi dan sisa likuidasinya itu dimasukkan sebagai penyertaan modal negara kepada modal Perum PNRI. Sejak saat itu Lokananta berganti menjadi PNRI cabang Surakarta Lokananta. Nah, bidang-bidang usaha yang digeluti oleh Lokananta khususnya itu sudah sedikit bergeser sebenarnya menjadi ke fokus multimedia dan jasa cetak dan grafika. Namun tetap karena masih memiliki studio rekaman, Lokananta ini tetap melakukan penyewaan, pengoptimalisasian daripada studio rekaman, penggandaan baik itu kaset dan CD untuk kita jual juga, serta remastering daripada aset-aset kita terdahulu. Nah, kemudian dari sisi bisnisnya, Lokananta untuk studio rekaman ini juga memang sudah tidak mampu bersaing sebenarnya dengan perusahaan rekaman swasta lainnya. Tentunya dari sisi skill manajemen yang kita miliki pun memang sudah tidak di sana banyaknya, dan berikutnya adalah modal kerja. Dari sisi bangunan sendiri, Lokananta ya seperti kita ketahui memang saat ini sudah tidak terlalu terurus karena memang untuk biaya maintenance daripada Lokananta ini juga membutuhkan biaya yang besar. Ditambah lagi sekarang sudah masuk ke era digital, Lokananta semakin jauh tertinggal dari para pesaing kita tentunya. Itu kondisi saat ini. Sampai saat ini masih berjalan dengan cabang kita di sana, masih bisa, tapi memang sudah agak sedikit bergeser dari awalnya Lokananta. Nah, rencana pengembangan Lokananta ke depan sesuai dengan program restrukturisasi menyeluruh Perum PNRI di bawah supervisi daripada PT PPA Persero, kita diminta kembali fokus
kepada core bisnis perusahaan, yaitu pencetakan dokumen negara, dalam hal ini berita negara dan tambahan berita negara, kemudian pencetakan dokumen security dan kartu berpengaman atau smart card kalau kita biasa bilang. Aset Lokananta sendiri nantinya akan dipisahkan, akan dikelola khusus oleh manajemen yang memang nanti sangat mengerti terkait dengan industri kreatif, terutama seni dan budaya. Seperti itu. Nah, program optimalisasi dan revitalisasi dari Lokananta ini nanti akan dibentuk satu anak usaha. Anak usaha ini yang nantinya akan memberikan kontribusi kepada Perum PNRI dalam bentuk revenue sharing. Proses pembentukan anak usaha ini masih berproses, saat ini masih berlangsung, kita sedang urus, tapi untuk launching daripada Lokananta Reborn-nya sendiri itu diprediksi akan dilakukan di akhir Mei atau awal Juni ini, seperti itu. Lokananta ini nantinya akan kita jadikan komersial dan kreatif hub, komersial dan kreatif hub, di mana nanti akan terdapat studio musik tentunya, kemudian ada museum musik, kemudian tempat pertunjukan atau amphitheater baik indoor maupun outdoor, tentu gunanya untuk pertunjukan-pertunjukan baik seni, budaya, musik, bazar dan lain sebagainya. Serta ada juga untuk sisi komersilnya kita angkat untuk kuliner dan UMKM. Lokananta ini juga nantinya kita akan menjadikan pusat seni umumnya di Indonesia, khususnya di Surakarta. Dan kita harapkan nanti para seniman, musisi, pemusik, dan lain sebagainya, budayawan, itu dapat mengoptimalkan aset kita ini, Lokananta, supaya mereka punya ruang untuk mengapresiasikan bakat mereka, keterampilan mereka di wadah Lokananta ini. Lokananta juga kita akan jadikan cagar budaya, rencananya seperti itu, cagar budaya untuk pusat sejarah musik Indonesia. Pusat sejarah musik Indonesia, sehingga masyarakat umum itu dapat belajar, dapat mencari tahu lebih dalam tentang sejarah panjang musik Indonesia. Itu adanya di Lokananta nantinya, seperti itu. Jadi, namun seperti yang diketahui, untuk menjalankan itu tentunya harus ada ahlinya. Ahlinya supaya fokus model bisnis tertentu ini dapat berjalan dan sehingga berkembang lebih sesuai arahan. Betul, sesuai dengan arahan daripada kementerian juga, supaya utilisasi dari aset Lokananta ini bisa optimal. Kurang lebihnya ke sana nantinya seperti itu. Pak Akbar, terlalu berlebihan nggak sih Pak ketika saya menyebut bahwa potensi Lokananta ini nantinya akan menjadi potensinya akan kita harapkan menjadi titik nol, berarti menjadi pusat dari musik nasional, dalam arti musik ini untuk dari segi penyiapan recordingnya, infrastruktur, bahkan mungkin tempatnya juga akan disediakan untuk mewadahi pertunjukan seni. Mengingatkan BUMN biasanya fokus bidangnya kan ke hal-hal yang berimbas kepada istilahnya yang bisnis fisik. Nah, ternyata kan Lokananta ini adalah salah satu di bawah BUMN yang ternyata pemerintah juga concern untuk mengelola produk intelektual nantinya. Nah, apakah berlebihan nggak potensinya nanti akan menjadi seperti itu, Pak? Kalau dibilang berlebihan, saya pikir tidak. Tidak. Kan kalau kita lihat sejarah berdirinya Lokananta, Lokananta itu adalah saksi bisu dari sejarah awal, bahkan bisa dianggap pionir untuk industri musik Indonesia tanah air. Jadi kalau dibilang titik nol Indonesia, sebenarnya ya betul. Ya di Lokananta inilah sebenarnya, gitu ya. Bahkan banyak karya-karya besar, artis-artis atau dalam hal ini artis legend Indonesia seperti Gesang, Waljina, bahkan lagu Indonesia Raya, Pak, yang bahkan lagu Indonesia dan proklamasi pun direkam proklamasi di sana. Betul. Yang Indonesia Raya saya lihat yang ada 2 stanza. 3 stanza. 3 stanza ya. 3 stanza. Saya lihat itu, wah. Betul. Ternyata rekaman pertamanya di sini. Betul sekali. Proklamasi pun direkam di situ. Iya. Jadi ya ini saya pikir tidak berlebihan kalau Lokananta dijadikan titik nol musik Indonesia. Nah tadi kalau diharapkan bahwa betul ini di bawah BUMN, di satu sisi kami kan Perum. Perum juga kan melaksanakan penugasan-penugasan negara. Betul. Jadi di samping tentu sisi bisnis kita akan jalankan, tapi ada juga misi tertentu dari kami sebagai BUMN untuk bisa menyediakan wadah wahana gitu ya bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang ini spesifiknya adalah bidang seni dan budaya. Jadi kita harapkan
wadah ini nantinya bisa dimanfaatkan gitu ya oleh masyarakat untuk bisa lebih mengapresiasikan bakat-bakat mereka. Seperti itu. Untuk bentuknya secara potensi wisata dan edukasinya nanti seperti apa sih Pak? Maksud saya yang di luar teknis rekaman ya, karena kan pasti sangat concern nantinya di dunia studio rekamannya. Tapi kan ternyata di sana akan dibangun creative hub, terus kemudian ada tempat-tempat tenan-tenan untuk mendukung kegiatan tersebut, dan bahkan ada mini stage dan juga panggung yang sudah disiapkan di sana untuk pertunjukan, dan ada museum sejarah musik. Nah, dengan pengelolaan yang cukup kompleks ini, yang di mana di sana nanti kebetulan berada di Kota Solo yang kota budaya juga, apa saja sih Pak yang bisa dikembangkan di sana nantinya selain studio rekaman ini? Jadi ketika masyarakat berkunjung di sana itu, di museum sendiri itu nanti kira-kira ada aset intelektual apa saja yang bisa dilihat atau ditawarkan kepada masyarakat gitu. Baik, jadi ya kita kan berharap nanti Lokananta ini seperti yang tadi disampaikan kan sebagai komersial dan kreatif hub. Iya. Tentu sudah disebutkan tadi sudah akan ada nanti studio rekaman yang saat ini kita perbaiki nanti menjadi lebih baik. Kemudian museum musik, kita jadikan museum musik ini sebagai cagar budaya supaya masyarakat tahu. Jadi kalau dibilang nanti contoh museum musik ini apa saja, karena banyak benda-benda dan rekaman-rekaman tempo dulu gitu ya, yang kita miliki masih bisa dinikmati dan itu kita jadikan koleksi, dan kita harapkan seluruh masyarakat termasuk generasi muda kesini nanti masih bisa menikmati gitu ya, punya eksperimen bagaimana dulu musik Indonesia itu bertumbuh sampai dengan sekarang seperti itu. Nah, kalau dari sisi yang lainnya kita harapkan nanti Lokananta ini dia bisa menjadi tempat ya itu tadi musisi, seniman, budayawan untuk mengapresiasikan diri. Banyak tadi kan stage-stage atau tempat-tempat pertunjukan gitu ya, baik di pendopo, nanti ada di amphitheater, bisa juga di selasar museum dan lain sebagainya, itu mereka silakan gitu ya, bisa memanfaatkan area-area tersebut untuk mengapresiasikan bakat mereka seperti itu. Dan mengingat Pak Akbar posisinya sebagai Direktur Produksi dan Pemasaran nih, berarti tahu lah mengenai strategi bisnis nih Pak. Nah, akankah potensi bisnis ya ke depan Lokananta ini bisa menjadi semacam kayak kalau mungkin di dunia kita tahu Abbey Road, salah satu studio musik yang menjadi rujukan musisi dunia, bahwa selain bisa rekaman di sana ternyata Lokananta juga bisa menjadi produser musik istilahnya untuk jalur distribusinya, mengembangkan karya-karya itu tadi untuk menjadi lebih luas, dan juga apakah ke potensi bisnis distribusi dalam bidang musik atau rekaman itu nanti apakah hanya sebatas musik saja atau hal lain juga bisa dikembangkan di sana potensi bisnisnya? Ya, baik. Jadi kalau tadi ditanya seperti itu, harusnya Lokananta ke sana, harusnya. Tapi kan tadi disampaikan dalam program Restro ini, salah satunya adalah dengan cara mendirikan anak usaha. Nah, nanti tugas itu adalah di anak usaha. Akan dibawa kemana Lokananta yang baru ini, mereka yang akan kelola atau mereka akan godok seperti itu. Tapi kalau dibilang kami sih juga yang saat ini di Perum PNRI sebagai pemilik aset Lokananta berharap bahwa mereka bisa kembali ke kitolnya, gitu ya. Nah, mereka bisa memproduksi, bahkan mereka yang mendistribusikan, gitu ya, menjadi produser dan mendistribusikan. Berharap seperti itu, tidak hanya menyiapkan studio rekaman saja, gitu ya. Karena dulu pun seperti itu. Nah, kami berharap seperti itu. Tapi ya nanti tentunya itu strategi bisnis tersendiri nanti setelah anak usaha ini berdiri. Nah, untuk yang lainnya bisnis itu mau tidak mau karena kita kan harus menggabungkan supaya tetap Lokananta ini bisa establis, gitu. Jadi bisnis yang lainnya di samping tadi masalah rekaman musik dan lain sebagainya, tentunya nanti kita akan bisnis mendapatkan dari sisi penyewaan tenan, penyewaan daripada studio rekaman. Kemudian kita akan adakan banyak pertunjukan, festival, bahkan mungkin konser-konser musik seperti itu. Di samping itu tentunya mau tidak mau kami harus kerjasama untuk sponsorship, karena ya untuk maintenance bangunan atau area yang cukup besar 21.500 meter persegi ini ya kita juga butuh pendanaan. Itu mungkin. Siapa tahu kan ya someday siapa tahu musisi
Asia dulu lah bisa merujuk Lokananta sebagai tempat recordingnya nanti Pak. Ya, bahwa kita Indonesia memiliki studio rekaman yang sangat mumpuni nih untuk jenis-jenis musik apapun. Nah, tapi sebenarnya berarti pengembangan Lokananta ini langsung perintah dari Presiden ya Pak untuk menjadikan salah satu program prioritas yang ditugaskan melalui Kementerian BUMN dan diturunkan kepada PNRI, atau jalurnya seperti apa sih? Ya, saya pikir semua pihak di Indonesia berharap Lokananta tetap ada. Betul. Ya kan? Karena ini kan juga, perlu diketahui bahwa aset Lokananta ini sudah masuk ke cagar budaya yang dilindungi gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita tidak membangkitkan kembali Lokananta ini. Kan seperti itu. Jadi saya pikir semua pihak gitu ya, kami BUMN punya salah satu tugas ya untuk melestarikan itu, membangkitkan itu kembali, dan kalau bisa dia akan terus establis gitu ya ke depan. Ya itu salah satunya, kami mendapat penugasan dari kementerian seperti itu. Dan kedepannya apakah PNRI selain ingin menunjuk anak usaha untuk mengembangkan ini sesuai kitanya bidangnya nanti, apakah ada pengembangan lain Pak yang bisa dimanfaatkan oleh PNRI sendiri ketika melihat, wah kalau Lokananta sekarang ini sepertinya kalau istilahnya dari potensinya sendiri, Pak Akbar melihatnya seperti apa Pak yang bisa dikembangkan? Mungkin dari sisi wisatanya, selain wisata juga mungkin bisa jadi kerjasama lain. Ya, jadi ya perlu disampaikan bahwa strategi kita pun itu ada 4 sebenarnya. Jadi yang pertama adalah placemaking. Placemaking ini adalah menciptakan keramaian dari kegiatan komunitas, event, festival, konser musik atau eksibisi seperti itu. Yang berikutnya kita menjadikan creative hub berbasis musik. Jadi mungkin banyak creative hub, tapi karena memang kita ini spesialnya adalah musik, makanya kita berbasis musik. Tujuannya adalah kita membangkitkan kembali jiwa daripada Lokananta itu sendiri yang erat akan seni dan musik. Nah, itu strategi kita. Kemudian yang berikutnya adalah destinasi retail brand lokal. Di situ kami menyiapkan dari Solo berarti ya, dari wilayahnya. Dari wilayah terdekat gitu ya. Jadi di situ kita menyiapkan area komersial untuk restoran, kafe, merchandise, bahkan galeri UMKM dengan brand lokal yang kita harapkan nanti bisa tumbuh. Dan nanti kita harapkan bisa tumbuh menjadi brand-brand yang besar seperti itu. Dan yang terakhir adalah identitas kultur dan seni lokal. Jadi dengan dikembangkannya atau dibangunnya museum musik untuk kegiatan eksibisi dan lain sebagainya, tentunya juga ini akan mempopulerkan cagar budaya itu sendiri. Jadi itu yang kita harapkan nantinya. Cuman ya nanti akan bertahap ya, gitu ya, oleh anak usaha yang akan melaksanakannya. Targetnya kapan Bu untuk anak usaha ini bisa lahirkan? Harusnya dalam semester 2 ini dia sudah lahir, sehingga kan proses pembangunan sudah hampir selesai, kita akan launching. Sesegera mungkin anak usaha itu akan berdiri dan menjalankan, meneruskan dari program ini seperti itu. Ada target gak sih Pak untuk misalnya revenue dari Lokananta sendiri? Ya, menargetkan mungkin sekian persen dari pembangunannya, modal atau ya kalau secara ini perhitungan sih pasti ada ya. Cuman ya nanti kalau memang ini nanti ada khusus lah gitu ya. Tapi pada prinsipnya saat ini kita berharap segera bisa di launching Lokananta Reborn ini atau Lokananta baru ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi salah satunya adalah destinasi wisata lah ya tentunya untuk masyarakat. Mudah-mudahan sih dengan pembangunan ini ya memang tidak akan cepat, tapi mungkin dalam hitungan waktu kurun waktu 10 tahun harusnya sudah bisa established lah. Kalau mengingat dari bentuk infrastrukturnya kemarin Pak, kan untung kita sudah berkunjung ke Lokananta duluan. Jadi istilahnya studio ini sudah sangat visioner lah, rapi bahwa ruangannya luas. Kemudian secara virtual bisa dilihat kemarin ada virtual tournya dan juga memiliki tenan pendukung dan juga tempat-tempat pendukung lain, dan posisinya sangat strategis di pinggir jalan Pak Lokananta. Ketika melihat potensi Lokananta seperti itu, apakah PNRI melihat ini ada kesempatan untuk istilahnya menggandeng investor lain Pak, istilahnya untuk
saya pengen ngajak BUMN atau perusahaan swasta ini untuk ini nih masuk ke sini di titik ini sepertinya pas gitu. Ya. Kalau pada posisi saat ini, karena memang ini baru tahap awal, 100% masih Perum PNRI. Masih 100%. Masih Perum. Nah, nanti kan anak usaha inilah yang akan menjalankan. Saya pikir nanti anak usaha ini bisa melihat potensi-potensi itu. Namun kalau untuk bekerja sama khususnya dengan sesama BUMN, itu sudah pasti masuk. Karena di dalam program kita salah satunya adalah kerjasama sponsorship. Ya, kami harapkan BUMN-BUMN lain bisa mensupport kami gitu ya. Sehingga Lokananta ini bisa lebih hidup ke depannya. Tapi kalau dengan pihak lain sangat mungkin terbuka, cuma nanti kan strateginya tergantung di anak perusahaan. Anak perusahaannya nanti akan menggandeng apakah menjadi mitra atau investor saja atau kerjasama seperti apa mungkin bisa. Dan salah satu yang menarik tadi ini Pak yang kita garis bawahi adalah berusaha meningkatkan kerjasama atau konten dari brand lokal sendiri yang diharapkan Lokananta bisa menjadi wadah untuk mengangkat brand lokal itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Akbar, harapannya nanti seperti apa Pak ketika Lokananta ini sudah memiliki pengelolaan manajemen dari anak perusahaan dan juga sudah bisa berjalan secara bisnis, kerjasama seperti apa Pak yang diharapkan dari anak perusahaan ini bisa mengangkat Lokananta sendiri, mengangkat budaya-budaya lokal dan juga produk intelektual dari komunitas ini banyak terwadahi di satu tempat ini yang kita harapkan kan menjadi pusat dari industri musik. Ya. Jadi kalau disampaikan tadi bahwa kami berharap memang menjadi titik nol tadi ya, musik Indonesia. Nah, kita berharap semua memang musisi dan seniman, budayawan itu bisa mengapresiasikan atau memunculkan memanfaatkan area ini dengan bakat-bakat mereka, menghasilkan karya-karya baru yang mungkin nantinya akan menjadi besar. Gitu ya, seperti itu kita harapkan seperti itu gitu, karena banyak juga sudah terjadi. Nah, kalau kita juga mengangkat brand lokal, kita berharap juga harusnya kan kuliner UMKM atau produk-produk UMKM lokal itu pasti banyak yang kualitasnya bagus dan punya nilai gitu ya. Dan kami harapkan dengan disiapkannya wadah ini mereka bisa muncul. Yang mungkin selama ini tidak tersentuh atau tidak terlihat gitu ya, kita fasilitasi gitu kan mereka supaya mereka punya wadahnya. Nah, di sini kan nanti tadi salah satu strategi kita kan adalah placemaking, membuat keramaian. Jadi orang datang ya mereka bisa terekspos lah, mereka bisa menampilkan atau menjual produk-produk mereka yang terbaik gitu ya. Kenapa kita fokuskan untuk brand lokal? Itu karena kita mendukung juga untuk peningkatan UMKM Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Akbar obrolannya yang ternyata cukup ringan namun kompleks Pak. Mengingat ini adalah produk kita pengen membangkitkan atau membangunkan kembali sejarah musik Indonesia yang lama tertidur dan mungkin melalui Lokananta ini bisa menjadi titik harapan yang BUMN dan negara bisa loh mengelola produk intelektual berupa seni. Betul. Yang bisa menjadikan itu sebagai ya pendapatan ekonomi kreatif ya Pak yang bisa dapat, baik mengangkat konten lokal, syukur-syukur mengangkat potensi nasional juga ke depan. Terima kasih Pak Akbar atas waktu dan juga sharing chit-chatnya mengenai sejarah musik Lokananta. Mohon bantuan doanya biar segera launching. Syukur-syukur kita podcast bisa pinjam studio di sana. Siap, boleh. Bisa kita di mana sih merasakan studio terbaik di Indonesia. Amin. Kalau memang potensinya seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Akbar. Dan demikian Sobat Antara obrolan kami mengenai sejarah musik melalui Lokananta yang digambarkan nantinya akan menjadi titik nol musik Nusantara. Dan semoga ketika sudah terjadi perubahan maksimal nantinya kita akan bisa menikmati manfaat-manfaat dari sejarah musik Indonesia melalui Lokananta dan juga potensi secara bisnis dan perputaran ekonomi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat Antara, tetap saksikan dan dengarkan podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia dan juga Spotify podcast Antara. Sampai jumpa. Dadah.